Assalamualaikum, welcome back. So guys, di video kali ini aku mau cerita soal pengalaman aku hamil kebo. Nah, jadi ini adalah kehamilan aku yang kedua, dan kedua-duanya aku hamil tuh ngalamin yang namanya hamil kebo. Jadi hamil kebo itu apa? Terus normal nggak sih sebenarnya hamil kebo ini? Nah, di sini aku juga bakal ngejelasin apa sih sebenarnya dampak positif dan negatif dari hamil kebo itu sendiri. Yuk langsung aja kita ke videonya. Nah bun, seperti yang kita ketahui bersama ya, normalnya orang hamil itu biasanya mengalami yang namanya mual, terus muntah, terus pusing, nggak bisa nyium bau-bau yang aneh-aneh, terus ngidam, terus bahkan ada di beberapa orang tuh kayak gak bisa masuk makanan ataupun minuman sama sekali. Dan yang lebih parahnya lagi, ada tuh beberapa orang yang harus diimpus, harus bed rest gitulah ya. Tapi di kehamilan yang kali ini bakalan aku bahas, ini adalah kehamilan kebo yang aku alami. Dan herannya 2 kali aku hamil, kedua-duanya tuh hamil kebo gitu. Jadi sebenarnya hamil kebo tuh apa sih? Nah, jadi hamil kebo itu adalah hamil yang kayak nggak ngerasa apapun gitu. Jadi kita sebenarnya hamil tapi kayak ya udah kayak biasa, kayak seperti biasa waktu kita nggak hamil aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya normal nggak sih sebenarnya hamil kebo itu sendiri? Walaupun hamil kebo itu terjadi pada sebagian kecil ibu hamil gitu ya, tapi hamil kebo tetaplah keadaannya normal. Jadi dia cenderung nggak berbahaya. Tapi nanti aku bakal ngejelasin juga ternyata hamil kebo itu ada dampak negatifnya. Salah satunya adalah kemungkinan untuk terjadinya keguguran. Loh, kenapa ya orang yang hamil kebo bisa mengalami yang namanya keguguran? Nah, jadi sebenarnya orang yang hamil kebo itu biasa aja gitu ya. Cenderung lebih banyak positifnya sih daripada negatifnya. Walaupun di awal aku udah bilang kalau orang yang hamil kebo itu punya risiko keguguran. Tapi bun, itu adalah kehamilan yang gak diketahui. Nah, ini nih aku bakal ngebahas ya. Aku bakal ngebahas dari dampak positif dari hamil kebonya dulu. Nah, jadi dampak positif dari hamil kebo itu yang pertama adalah kita mendapat asupan nutrisi yang terpenuhi gitu ya untuk kebutuhan janinnya kita. Karena kita nggak ada yang namanya mual, muntah, dan segala macam, jadinya kita bisa makan apapun yang bergizi gitu, dalam arti ya yang bisa memenuhi semua kebutuhan nutrisi janinnya kita. Terus dampak positif yang kedua adalah kita bisa beraktivitas seperti biasa dong, karena kita nggak ada pusing-pusingan, nggak ada males-malesan gitu ya, nggak ada drama. Jadinya kita bisa beraktivitas seperti kayak biasa kita nggak hamil gitu. Kayak ngapain aja oke, kemana aja ayo gitu ya. Nah, kalau itu dampak positifnya, dampak negatifnya adalah yang pertama seperti yang aku bilang tadi, resiko terjadinya keguguran. Kenapa bisa demikian? Jadi kayak gini bun, logikanya ya, karena kita mengalami yang namanya hamil kebo. Jadi aku sebelum ini aku hamil anak kedua, dan aku kedua-duanya hamil kebo. Tapi sebelum aku hamil anak pertama dulu, aku pernah keguguran. Jadi aku total tuh udah 3 kali hamil sebenarnya. Yang pertama tuh keguguran, kenapa? Karena aku nggak sadar kalau misalnya aku lagi hamil gitu. Karena kita ngebo gitu ya, nggak ada tanda-tanda sama sekali bahwasanya kita hamil. Dan aku juga nggak menghitung waktu telatnya menstruasi aku. Jadi aku kayak enjoy aja, terus nggak ada gejala apapun, nggak ada tanda-tanda apapun. Tahu-taunya tiba-tiba keguguran aja. Nah, itu tuh yang aku bilang resiko banget orang yang hamil kebo, karena emang dia biasa aja kan. Terus makanya kenapa sebenarnya menghitung waktu menstruasi itu sangat-sangat penting. Bukan menghitung sih, lebih tepatnya tuh mengingat jadwal menstruasi itu sangat-sangat penting. Biar itu tuh kalau misalnya nantinya kita bakalan hamil kebo, kita bakalan tahu, oh ya aku udah telat nih, jadi aku buru-buru untuk tes pack. Dan kalau misalnya emang positif hamil, kita bisa menjaga kan, kita nggak kesana kemari dulu. Karena kan kalau misalnya orang yang hamil muda tuh kayak cenderung untuk
mengalami yang namanya keguguran. Nah, untuk resiko yang kedua, karena kita bisa makan apapun saat kita hamil gitu ya, resikonya adalah terjadi kelebihan berat badan sama kita dan janinnya kita gitu. Dulu di kehamilan pertama aku sempet naik BB tuh lebih dari 20 kilo. Bayangin, BB aku waktu nggak hamil itu biasanya 50. Nah, setelah hamil itu aku sampai ke 70-an lebih. Itu tuh resikonya. Jadi kitanya berlebih berat badannya dan janinnya juga berlebih. Kalau misalnya janinnya berlebih berat badannya, resikonya adalah lebih sulit buat bisa ngelahirin normal. Karena kan bayinya kayak agak gede gitu kan, dan bayi yang lumayan agak gede itu susah kan buat ngelahirinnya secara normal. Nah, jadi segitu aja nih penjelasan aku. Kira-kira gimana nih Bun? Lebih enakan hamil kebo atau hamil normal nih? Tapi kalau menurut aku lebih suka ngebo ya hamilnya. Jadi aku lebih nggak berasa kayak mual-mual muntah-muntah, karena aku tahu itu bakalan nggak enak banget pastinya untuk si ibu hamil. Tapi apapun itu, yang penting semuanya sehat. Untuk semua para ibu hamil, semoga lancar sampai persalinan. Jadi udah segitu aja video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.